Shalom, apa kabar semua? Pasti luar biasa karena Tuhan Yesus adalah Bapamu, Bapa kita yang luar biasa. Kali ini saya akan paparkan tentang suamiku suka minuman keras, suka mabuk-mabukan. Apa yang harus saya lakukan di dalam Tuhan? Seperti itu tuntunannya. Tapi bukan berarti video ini tidak berlaku bagi orang-orang yang peminum kecanduan minuman keras sendiri. Boleh bertobat sendiri dengan tuntunan Tuhan. Begitu. Sebelum saya mulai, mari kita dedikasikan acara ini untuk kemuliaan nama Yesus. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Yesus. Ya, untuk Tuhan Yesus seperti itu. Jadi kita bersatukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk menebus hidup kami. Terima kasih untuk membayar lunas hutang dosa kami. Terlalu besar Tuhan, yang Tuhan bayar kami tidak mampu lunasi secara langsung. Oleh karena itu Tuhan, kami bersedia mencicil bayaran itu, bayar harga kepada Tuhan. Salah satunya dalam sesi ini adalah lepas dan melepaskan teman-teman dari ikatan minuman keras dan depresi berbeban berat. Seperti itu Tuhan. Bapa Roh Kudus yang bekerja di sesi ini adalah acaramu Tuhan, otoritasmu saja yang berlaku di ruangan pembicaraan ini. Sebab di dalam nama Yesus kami hancurkan, kami patahkan kuasa-kuasa gelap, segala kuasa-kuasa penghulu-penghulu dan pemerintah-pemerintah di udara, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ini acara kerajaan surga dan kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Yesus semata. Sebab nama Yesus diberikan nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara ya, khususnya kaum ibu, kaum istri seperti itu. Manakala ada suamimu atau anak laki-lakimu, biasanya laki-laki yang minum ya. Atau Anda yang laki-laki, saya masih doyan minuman keras walaupun saya terima Tuhan. Seperti itu misalnya. Bagaimana solusinya? Khususnya ibu-ibu ya, kaum istri, tentu tidak nyaman kalau suami Anda peminum. Ya, bisa minuman keras itu sangat mengganggu ya, tidak baik terhuyung-huyung karena minuman keras. Seperti itu. Dan kalau dihitung-hitung, minuman keras itu uangnya bisa lebih baik dibelikan susu anak untuk mengasihi. Pertanyaannya, ibu atau istri yang konvensional biasanya marah-marah, ngomel kepada suami atau anak laki-lakinya tanpa disadari itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, yaitu istri harus tunduk kepada suami. Pertanyaannya, apa yang Anda butuhkan dalam hal menanggulangi suami atau anak laki-laki yang terikat minuman keras sesuai di jalan Tuhan seperti itu? Jadi tidak ngomel-ngomel, malah tetap bentuk kasih. Dan Anda sekalian boleh tampil sebagai serigala, sebagai anak domba di tengah kawanan serigala. Ya, tampil ya tidak berdaya, tampil empuk, tampil ya siap disantap. Akan tetapi kita untuk kasih kepada suami, dan untuk itulah dibutuhkan hikmat. Sebagai solusi, saya mau sarankan kepada kaum istri maupun kepada kaum siapa saja yang merasa dirinya sangat tertarik dengan minuman keras, kecanduan. Saya juga mantan peminum. Segala minuman saya minum, tapi saya sudah diubahkan Tuhan ya, karena anggur Roh Kudus, anggur sukacita Roh Kudus itu lebih menarik bagi saya. Akan tetapi ada cara lain ya, ada metode lain yang dapat ditempuh. Salah satunya adalah
mengonsumsi vitamin D, vitamin delta ya, vitamin D. Jadi vitamin D ini dapat membuat kekurangan vitamin D dapat membuat orang depresi, merasa tidak happy. Seperti itu. Dan kekurangan vitamin D ini banyak sekali dialami orang dan dilupakan orang. Termasuk juga khususnya kepada orang-orang yang sudah menua. Makanya orang menua itu jadi kadang-kadang suka minum alkohol karena dia merasa sedikit kurang happy atau menuju kurang happy. Jadi vitamin D ini dikonsumsi. Jadi saya sarankan kepada kaum istri agar menyuguhkan suamimu habis sarapan pagi, siapkan minum vitamin D. Saya sarankan di awal itu vitamin D dosis tinggi. Saya konsumsi itu dan saya merasa nyaman. Ketidakhappyan itu memang sering mendorong orang untuk minuman keras, mencari sensasi. Sensasinya itu seperti menyenangkan. Sepertinya begitu. Tapi kalau kita minuman keras, itu efek sampingnya, efek apanya juga ke depannya tidak kontrol. Seperti itu. Nah, sementara suami Anda itu mencari minuman keras untuk mengambil sensasi happiness, kebahagiaan begitu. Tadi pagi saya baru minum minuman vitamin D dan saya rasakan sensasinya memang luar biasa. Melampaui waktu saya dulu minum minuman keras. Jadi kaum ibu, Anda itu adalah anak raja, saya pelayan, saya setiap orang yang melayani itu adalah hamba Tuhan, dan posisi Anda sebagai anak Tuhan, karena saya mengaku pelayan sedang melayani, Anda adalah posisinya lebih tinggi dari saya. Jadi jangan keliru, Anda adalah anak raja. Ketika saya melayani Anda, saya harus seperti hamba. Ya, berlaku seperti pembantu di rumah bapakmu. Sebab engkau adalah raja, anak raja, dan saya melayani Tuhan dan Anda. Jadi saya mau ajak juga setiap orang untuk yang merasa melayani, mari melayani dengan hati yang tulus dan meminta hikmat kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu sekalian dan saudara yang terikat merasa menyukai minuman keras, apakah itu tua dan lain-lain, termasuk narkoba, saya sarankan setiap pagi minumlah sebutir vitamin D dosis tinggi. Perlu saya sampaikan juga, vitamin D ini bukan obat, ini adalah suplemen. Suplemen itu saya beli itu bukan hanya di apotik, itu bisa di pasar swalayan bisa ada. Seperti itu, dijual bebas, bukan obat, suplemen seperti itu. Nah, saya merasakan sensasi bahagia karena asupan vitamin D, AKG-nya, asupan kecukupan gizinya tercukupi di dalam hidup saya, tubuh saya, sehingga saya merasa happy dan tidak harus mencari sensasi dari minuman keras. Memang saya sudah lama berhenti minuman keras, sehingga hidup saya juga merasa nyaman seperti itu. Demikianlah informasi. Mari jangan lupa like, komen, dan subscribe agar dapat memberkati lebih banyak orang lagi. Boleh di-share ke mana-mana, di grup-grup kerohanian, di WhatsApp kerohanian, di grup di Facebook, di Instagram, dan lain-lain. Demikian informasi. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hikmat ini. Terima kasih untuk mengingatkan kami untuk tampil sebagai anak domba di tengah kawanan serigala. Untuk itu Tuhan, kami siap, kami membutuhkan dengan
kuat kuasa kasih Roh Kudus meliputi hati dan pikiran kami. Biarlah pikiran Kristus menjadi hak milik kami dan menguasai di dalam rongga pikiran kami. Dipenuhi oleh pikiran Kristus adalah sebuah kebahagiaan yang tak terhingga. Mari berkati kami Tuhan dengan hikmat-Mu. Kami tahu hikmat Salomo tidak akan ada sebesar itu sebelum dan sesudahnya. Tapi kami minta Tuhan yang identik dengan itu, yang beda-beda tipis dengan itu, turunlah hikmat-Mu kepada anak-anak-Mu. Setiap pendengar di channel ini boleh berkati mereka Tuhan, agar mereka dapat mempermuliakan, memperluas kerajaan surga dimanapun Tuhan campakkan mereka, dimanapun Tuhan campakkan kami. Sebab di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Yesus. Sebab kepada nama Yesus telah diberikan nama di atas segala nama. Haleluya. Amin.